La ilaha illallah. Innal hamdalillahi alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'asi wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ardi wa rabbus samawati wa ma bainahuma minal makhluqat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul fadili wal karamah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Isma'u qaulallahi ta'ala mudzakiran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas izin dan ridhonya tergeraklah hati, pikiran dan seluruh energi para tokoh pejuang bangsa ini dari cengkraman penjajah untuk harus menang. Selanjutnya, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam penuh takzim agar selalu dilimpahkan untuk Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita jalankan selama sehari sama-sama 24 jam. Namun setiap orang berbeda-beda dalam memanfaatkan waktu yang tersedia. Bahkan negara besar seperti bangsa kita telah menjalankan waktu kemerdekaannya selama 78 tahun. Ada baiknya sebagai pribadi muslim kita memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk terus berbuat baik dan bermanfaat pada orang banyak, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain, serta memperbaiki amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Judul khutbah kita pada Jumat yang penuh berkah ini ialah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Siapa yang tidak bahagia jika merdeka? Pasti semua merasa bangga dan bahagia. Merdeka membuat kita mampu untuk berdiri dengan tegak dan gagah, tanpa harus menundukkan kepala lagi karena rasa takut dan was-was. Merdeka itu milik setiap umat manusia. Siapapun berhak untuk memproklamirkan kemerdekaannya, apalagi atas nama bangsa dan negara. Sementara itu, penjajahan merupakan perbuatan yang sangat hina dan sangat memalukan. Tidak patut penjajahan diberi ruang di atas muka bumi ini. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi negara kita akan memperingati hari kemerdekaannya. Dirgahayu kemerdekaan yang ke-79 tahun. Ribuan nyawa melayang, banjir air mata dan darah para pejuang, disertai dengan taktik dan diplomasi politik oleh generasi pejuang kemerdekaan ini.
Kemerdekaan Indonesia diraih bukan hadiah dari negara Jepang, juga bukan hibah dari negara Belanda. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea ketiga disebutkan dengan jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Ini merupakan satu pengakuan yang luar biasa. Kemerdekaan ini mutlak atas rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita, bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warga negara, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini? Apakah cukup hanya dengan melakukan perlombaan demi perlombaan? Sebagai umat muslim, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan ini? Tentunya tidak cukup hanya dengan mendoakan para pejuang atau syuhada negeri ini. Kemerdekaan ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Serta anugerah ini wajib untuk disyukuri dan untuk kita semua. Apapun bentuk dan jenis anugerah Allah Subhanahu wa taala, rumusnya tetap sama. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar keras. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Caranya ada dua. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan sosial dengan sesama. Zaman dahulu sangat berat dan sangat rumit untuk saudara-saudara kita, para generasi terdahulu, untuk menjaga agama mereka. Dentuman bom, desingan peluru, kerja paksa, dan segala macam penyiksaan menjadi pemandangan dalam keseharian. Tidak ada kenyamanan dalam beribadah. Per hari ini kita beribadah dijamin oleh undang-undang, aman, nyaman, dan tentram, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Lalu, mengapa kita tidak juga serius dalam beriman dan berislam? Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyetujui segala bentuk macam penindasan, kezaliman, dan perampasan hak-hak orang lain dalam bentuk apapun. Merdeka itu sangat mahal. Untuk mendapatkannya butuh proses dan perjuangan yang sangat lama. Oleh sebab itu, apapun bentuk kezaliman dan kebatilan, kita mesti tolak dan tidak sepakat. Hal ini termasuk dalam bagian dari ikhtiar kita untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Menjunjung tinggi amar ma'ruf dan nahi munkar berarti kita berpartisipasi dalam menegakkan kedamaian, kebaikan, dan keadilan di negeri ini. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berbuat hal yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang banyak tidak harus menunggu kita menjadi tokoh masyarakat atau pejabat. Fakta biru ya ulil absar la'allakum.
Innal hamdalillahi alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul anam. Ashhadu an la ilaha illallah huwa yut'imu wa la yut'am. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa aslam. Isma'u qaulallahi ta'ala mudzakiran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi suratin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.